Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Sebelum memulai segala sesuatu, kita panjatkan dulu puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pada kita nikmat yang begitu banyak ya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan berbagai nikmat lain ya teman-teman, sehingga kita tidak kurang suatu apapun pada malam hari ini bisa berkumpul bersama kembali seperti hari-hari pekan-pekan kita yang biasanya ya setiap Kamis malam kita berkumpul bersama bersilaturahmi di forum pengajian ini sambil menimba ilmu dan menambah keimanan kita ya. Sholawat dan salam kita panjatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikut sunnahnya hingga akhir zaman. Selamat Ini bergabung. penonton saya nih lagi ngomong yang di kalender. Ya. Ya, jadi pada kesempatan kali ini di pengajian kita akan membahas mengenai wanita yang dirindukan surga. Kita berharap mudah-mudahan kita semua menjadi wanita-wanita yang dirindukan surga ya, yang mudah-mudahan nantinya kita akan menjadi para penghuni surga bersama dengan para bidadari-bidadari yang mulia ya. Pada kesempatan kali ini narasumber kita adalah Ustazah Dr. Anda Nani Handayani. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Ya, Ustazah masih dingin ya. Ya, jadi sebelumnya saya perkenalkan dulu Ustazah Nani Handayani. Beliau adalah Ustazah yang terkenal di daerah Bekasi, Jawa Barat dan sekitarnya ya, terutama di kalangan ibu-ibu majelis taklim ya. Kalau yang sebut nama Ustazah Nani, udah pada kenal semuanya ya. Jadi Ustazah Dr. Anda Hajah Nani Handayani lahir di Jakarta tanggal 14 September 1961. Ustazahnya baru ulang tahun nih. Sekarang 2 hari lalu. Barakallahu fi umrik Ustazah. Semoga sehat selalu, barokah, sukses dunia akhirat Ustazah ya. Jadi Ustazah menikah dengan suami Bapak Heri Sidik dengan dikaruniai 6 orang anak, beralamat di Jatimakmur, Pondok Gede, Bekasi. Riwayat pendidikan beliau, Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin, IKIP Jakarta, Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Bulungan dan SMP Negeri 68 Cipete. Pengalaman organisasi sekarang menjadi Direktur PGTK Iqra Pondok Gede, kemudian Ketua Yayasan Pencinta Anak Bunaya dan Ketua 2 Pengurus Salimah Pusat. Ya, aktivitas beliau adalah kerap mengisi ceramah pengajian majelis taklim ya, ada di tempat kediaman Prof. B.J. Habibie, kemudian di kantor-kantor BUMN ya, di kantor DPR dan di kementerian-kementerian ya. Ya, banyak beliau banyak mengisi di kantor-kantor ya, kantor-kantor BUMN atau bank-bank mungkin juga ada ya. Jadi pada malam ini kita akan berbincang-bincang dengan Ustazah Nani, Ustazah yang sangat ramah. Saya senang sekali kalau bertemu dengan Ustazah. Ya, bertemu selalu didoakan, Masya Allah, senang sekali. Selalu penuh dengan doa. Ustazah. Saya bilang sebentar, Alvan. Ya, maaf, sempat ya. Baik, mungkin kita mulai saja ya teman-teman. Ustazah sudah hadir. Ya, sebelumnya saya perkenalkan dulu Ustazah, teman-teman di sini adalah teman-teman dari teman-teman saya dari FKUI, ada dari SMA 8 dan dari teman-teman yang lain juga. Kita bergabung di pengajian Bunda Khadijah ya. Setiap Kamis malam kita bersama-sama ya saling bersilaturahmi dan menimba ilmu. Ustazah. Ya baik Ustazah, kepada Ustazah Nani waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan Ustazah. Ustazah masih di mute. Ya, baik. Terima kasih banyak Jazakillah khairan katsir atas waktu yang diberikan kepada saya. Mohon izin
Apakah suara saya terdengar dengan baik? Mohon berikan jempol kalau suaranya terdengar dengan baik. Iya, jazakallah. Terima kasih. Jempol saja. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan katsir. Baik, saya lanjutkan ya, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu. Qala ya. Allahumma najini min fir'aun wa amalihi. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu sekalian, sahabat-sahabat muslimah yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari Jumat yang penuh barokah ini, kalau dalam kalender Islam maghrib itu pergantian hari. Jadi maghrib tadi sudah masuk Jumat ya. Mudah-mudahan ini hari yang penuh barokah. Saya doakan semua ibu-ibu dokter, teman-teman semua. Ya, mohon maaf, mohon izin saya panggil teman-teman, bukan mengurangi rasa hormat. Insya Allah mudah-mudahan nanti berteman juga di surga dan berteman di dunia. Insya Allah ya. Mudah-mudahan saya doakan selalu sehat walafiat, dimudahkan rizkinya, dikaruniakan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang solih dan solihah. Dan insya Allah rezekinya barokah, diundang untuk berhaji, hajinya haji plus, dan insya Allah yang sudah berhaji bisa umrah plus Turki, yang insya Allah Allah mudahkan dan banyak manfaat yang dirasakan. Dan tentunya salawat teriring salam kepada baginda Rasulullah SAW, Nabi yang sangat kita harapkan untuk memberikan syafaat kepada kita berkumpul di Telaga Kausarnya, dan insya Allah kita semua insya Allah mendapatkan senyum dari Rasulullah SAW karena kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Baik, akhwat-akhwat yang saya hormati, akhwat-akhwat yang saya cintai, dari pengajian Khadijah, wabil khusus untuk Dr. Kartini, tetangga saya, sahabat saya, dan Masya Allah mudah-mudahan semua sehat ya. Saya tidak sebut satu persatu, tapi saya doakan selalu mudah-mudahan. Kalau ada yang sedang sakit, saya doakan insya Allah Allah yang memberi kesembuhan. La ba'sa tahurun insya Allah ya. Kalau ada yang sedang bersedih, mudah-mudahan Allah bahagiakan. Kalau ada yang punya cita-cita, semoga Allah wujudkan, insya Allah ya. Kalau ada yang sedang berdoa, semoga doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah. Ummahat fillah, sahabat-sahabat muslimah yang saya hormati dan saya cintai, hari ini kita akan membahas wanita yang dirindukan surga ya. Saya pikir, saya yakin semua kita kepengen dapat surga. Nggak ada yang nggak kepengen dapat surga. Walaupun maaf dosanya mungkin banyak ya, saya juga pasti salahnya makin banyak nih, mohon izin nih, makin tua dosanya makin banyak. Ini kalau semua akhwat yang ada di sini masih muda, dosanya sedikit ya. Mudah-mudahan insya Allah ya, mudah-mudahan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang insya Allah ya. Nah, maka oleh karena itu bagaimana sih gambaran surga aja nih, gambaran surga teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Itu kita nggak bisa membayangkan. Karena surga itu kata Nabi SAW, kenikmatan surga itu nggak pernah kita lihat dan nggak pernah kita rasakan. Saking indahnya surga. Perempuan-perempuan di surga itu nanti teman-teman sayang, itu cantik-cantik. Ya, digambarkan dalam hadis-hadis di Bukhari, Kitabul Jannah, kitab surga. Surga itu nanti tidak ada kelelahan, tidak ada kesempitan, tidak ada macet. Mohon maaf, tidak ada pasien. Mohon maaf ya, tidak ada pasien karena semuanya sehat ya. Masya Allah ya, cantik-cantik. Kemudian tidak cuci piring, tidak beres-beres. Semuanya serba enak dan dilayani. Ya, terbayang oleh kita. Itu semua muda, cantik-cantik. Nggak perlu lagi tanam bulu mata. Apalagi sulam alis, sulam bibir, ya astagfirullah. Nggak perlu yang seperti itu. Kenapa? Udah cantik semuanya, Masya Allah, tabarakallah. Nih mohon maaf nih, taklim Khadijah nih ya, Insya Allah ya, teman-teman muslimah yang saya hormati, mungkin nanti akan pangling nih ketemu saya. Begitu, ini Bu Nani yang waktu itu ceramah di Khadijah ya? Pokoknya insya Allah kayaknya Syahrini lewat deh kayaknya ya. Syahrini lewat ya teman-teman, beneran deh. Gak ada yang jelek, semua cantik. Bahkan di Kitabul Jannah itu teman-teman sekalian, di kitab penghuni surga, itu semua perempuan-perempuannya putih. Bulu matanya lentiknya luar biasa, cantiknya luar biasa. Sampai-sampai kalau bidadari ngintip ya, bidadari dunia tuh ngintip ke dunia, itu bidadari surga ngintip ke dunia, itu semuanya bau parfum. Wangi, maaf, WC umum, toilet nggak ada yang bau.
parfumnya Gucci New Arrive. Waduh, subhanallah ya. Luar biasa, beda dengan perempuan dunia ya. Makanya kalau ada yang nggak rindu surga tuh keterlaluan gitu ya. Mau masuk mana gitu kalau nggak rindu surga ya. Nah, seperti apa sih perempuan-perempuan surga? Tentunya kita juga akan ke sana ya. Semuanya cantik-cantik, pelayannya aja, pelayannya dalam Al-Quran Allah sebutkan dalam surat Al-Waqiah. Pelayan-pelayannya itu wildanun mukhaladun. Bidadari-bidadari cantik yang senyum terus. Terus selalu bertanya, what can I do for you? Nah, Masya Allah ya, service excellent gitu. Mau apa yang bisa dibantu gitu kan ya. Nggak pernah pulang kampung, beda sama bibi sekarang. Nah, kalau bibi sekarang pulang kampung kalau lebaran ya. Terus kalau kerjaannya banyak, oh ngambek gitu kan, yang merengut gitu ya. Apalagi kalau bibinya udah kelamaan sama kita, wah lebih berkuasa dia daripada kita. Biasanya begitu ya. Mohon maaf nih pengalaman ya soalnya ya. Nah, jadi kalau di sana enggak, wah senyum terus bibinya, pokoknya selalu melayani apa aja yang kita mau langsung disiapkan ya, langsung dilayani ya. Itu sifat-sifat surga ya. Cantik-cantik, muda-muda, tidak ada melahirkan. Aduh, mohon maaf nih ya, dokter yang obsgyn ya. Nanti di surga enggak ada melahirkan. Enggak ada ya. Kita semuanya melahirkan sesuatu yang pokoknya yang capek, yang lelah, yang sakit di surga tidak ada. Ya, jadi tidak ada melahirkan. Anak-anak kecil-kecil semua bidadarinya tuh kecil-kecil semuanya. Tidak ada melahirkan lagi ya. Tidak ada hamil. Oh, apalagi menyusui ya, Masya Allah ya. Nanti ada MPASI segala ya. Ada duta ASI nanti ya. Tidak ada. Pokoknya teman-teman terbayang ya enaknya ya. Pohon-pohon semua buah-buahan tuh bisa dimakan dengan mudah. Bisa dimakan dengan mudah dan kemudian semua biji-bijinya juga bisa dimakan. Jadi kalau mau durian tuh enggak bikin kolesterol. Mangga tuh ya Masya Allah ya. Dan nanti kalau kita ingin datang semua buah-buahannya itu. Masya Allah, tabarakallah ya. Itu surga ya. Dan kemudian siapakah penghuni surga itu? Kata Nabi SAW, perempuan pertama yang masuk surga adalah Khadijah. Nah, makanya taklimnya bagus nih namanya Khadijah. Perempuan pertama yang masuk surga adalah Khadijah. Ya kan? Khadijah radhiyallahu anha. Ya, jadi siapa Khadijah? Teman-teman tahu semuanya, Khadijah adalah istri Rasulullah SAW. Dapat salam dari Allah lewat Jibril disampaikan kepada Muhammad untuk Khadijah dan kemudian Allah menjanjikan, ya Khadijah, salam dari Allah lewat Jibril bahwa engkau akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Di surga tidak ada lelah, tidak ada kesempitan dan akan disiapkan rumah istimewa, istana istimewa buat Khadijah yang dibuat dindingnya dari permata dan berlian. Masya Allah, ya tabarakallah, enaknya jadi wanita solehah ya, sebagaimana Khadijah. Nanti kita bahas sedikit nih penghuni surga ya, Masya Allah. Kemudian siapa lagi kata Nabi nanti yang akan masuk surga? Yang dipastikan oleh Allah Khadijah, Aisyah, Fatimah, dan kemudian Maryam. Ini wanita-wanita penghuni surga ya. Kita akan lihat teman-teman, siapakah Khadijah? Maaf, dia adalah pebisnis. Ya kan? Mompreneur. Nah, ya kan? Businesswoman. Tapi dia juga adalah istri Nabi. Dia pendukung dakwah. Dia pejuang Islam. Nah, ya jadi juga sama apa namanya? Tugas-tugasnya banyak, bebannya juga banyak, bukan hanya satu sisi sebagai ibu saja, tapi beliau juga sebagai istri, sebagai pendukung dakwah, sebagai pebisnis sukses, bahkan diceritakan dalam sirah sahabiah, Khadijah memiliki 1/3 harta penduduk Mekah. Wow, luar biasa. Sekarang siapa di Indonesia yang milikin harta banyak? 100 orang terkaya di Indonesia siapa? Nah, adakah yang bernama Khadijah atau Aisyah? Tidak ada ya. Masya Allah, ini PR buat kita ya, teman-teman dokter yang saya hormati, teman-teman semua yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan next time, insya Allah, nama-nama kita, anak kita paling tidak, ya pejuang nantiasa insya Allah menegakkan kebaikan, nilai-nilai Allah di muka bumi ini akan menjadi 100 orang terkaya di Indonesia yang dermawan, yang bersedekah, yang membantu umat ya teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kita akan bahas ciri-ciri daripada perempuan-perempuan penghuni surga ya. Izin saya sebentar 1 detik, beberapa detik nggak 1 detik, ada sedikit yang harus dijawab nih sebentar aja ya, mohon maaf.
Ya, baik. Para akhwat sekalian yang saya hormati, ya, yang saya hormati dan saya banggakan. Nah, jadi kita lihat dalam Al-Quran, ya, wanita-wanita yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana wanita-wanita penghuni surga? Bagaimana sikap mereka? Khadijah radhiyallahu anha, ya, teman-teman sekalian, dijamin oleh Allah masuk surga. Kenapa? Lihat pribadinya yang pertama. Dia adalah perempuan yang terkenal dengan nama Khadijah Thohiroh. Apa artinya Thohiroh? Thohiroh itu suci. Namanya baik, harum, nggak pernah melakukan hal-hal yang buruk, ya kan? Di tengah pandemi justru dia berkorban banyak. Ketika Rasulullah SAW bertahanus, ya, melihat kerusakan yang begitu luar biasa, beliau malah pergi ke Gua Hiro. Di Gua Hiro beliau menemani dengan baik, memberi dukungan dengan baik, dan beliau Khadijah radhiyallahu anha memberikan makanan kepada Rasulullah. Ya, bahkan kemudian ketika Khadijah dalam keadaan membantu Rasulullah, ya, Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad pada waktu itu, ya, menjadi seorang nabi yang pertama. Ketika itu justru Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ketakutan karena Jibril membawa wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, Khadijah memberikan kekuatan. Khadijah memberikan dukungan. Khadijah memberikan kekuatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahwasannya adalah, ya Rasulullah, ya Muhammad, jangan takut gitu ya. Sesungguhnya apapun yang terjadi, kamu akan mendapatkan yang terbaik dari Allah. Kamu adalah utusan Allah. Kamu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Khadijah memberikan motivasi yang luar biasa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka oleh karena itu ini salah satunya bagaimana teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang namanya penghuni surga adalah memberikan dukungan kepada kebaikan. Ketika ada satu program kebaikan, kita harus dukung. Program kebaikan itu yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Ya, maka oleh karena itu harus kita dukung dan harus kita berikan sebuah dukungan-dukungan baik moral maupun material. Ya, itulah yang dilakukan oleh Khadijah. Ya, Bapak Ibu, Ibu-ibu dan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang saya pahami dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka oleh karena itu ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita juga melaksanakan hal tersebut, ya, dan insya Allah Allah memberikan ampunan kepada kita, Allah memberikan kebaikan kepada kita semuanya, ya, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Khadijah ini, nah ini yang penting sekali nih, teman-teman rahimakunallah. Saya banyak membaca orang-orang yang nggak suka dengan Islam, menganggap bahwa Muhammad itu menikah dengan Khadijah, memanfaatkan Khadijah sebagai orang kaya. Ini tolong diluruskan, para akhwat sekalian yang saya hormati dan saya sayangi. Khadijah, Rasulullah menikah dengan Khadijah. Nabi itu, Khadijah orang kaya, betul. Kakek-kakeknya adalah orang kaya, keluarganya kaya raya, betul. Rasulullah itu menikah dengan Khadijah, beliau juga sudah kaya raya. Tolong garis bawahi, Nabi itu berbisnis, berdagang dari sejak usia 12 tahun. Ya, ini mohon maaf ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya punya sahabat, maaf, jujur aja ini murid saya, ya, tapi saya udah anggap sahabat karena beda usianya nggak terlalu jauh. Saya punya murid, saya dulu ngajar di SMA. Ya, jadi teman-teman sekalian, saya ngajarnya kimia karena saya S1-nya kimia. Mohon maaf. Saya ngajar kimia, ternyata murid saya ini saya waktu itu kuliah semester 4 tuh udah ngajar. Jadi bedanya dengan murid SMA kan nggak terlalu jauh ya. Ternyata murid saya ini ya ternyata jadi dokter. Nggak sengaja saya berobat ngantar anak saya, nggak taunya beliau masih ingat saya. Ini Bu Nani ya, gitu, Masya Allah ya. Terus kemudian dia dari begitu jadi dokter, nikah, kemudian dia buka klinik. Ketika buka klinik itu baru 10 tahun. Itu punya 2 klinik gitu ya. Baru 10 tahun ya, kemudian buka klinik, itu udah kaya raya. Punya kliniknya 12 di Jabodetabek sampai Kerawang. Klinik tuh bukan rumah sakit tuh, masih klinik ya kan. Itu udah kaya raya gitu ya. Itu baru 10 tahun. Kebayang nggak kalau Nabi 12 tahun ya kan sampai usia 37 tahun, jadi berapa tuh? 12 kurang 37 ya kan. Udah hampir 25 tahun kan ya. Itu kaya nggak kira-kira kalau bisnis? Pasti kaya ya. Kalau nggak kaya boleh diukur. Saya punya tetangga warung ucok. Nah itu kan kalau di kampung warung ucok ya. Itu cuma dagang sembako gitu, nggak banyak. Itu 10 tahun udah kaya gitu ya. Apalagi Nabi. Nanti silahkan dibaca. Supaya apa saya mengatakan demikian?
Jangan punya persepsi, kita sekali-kali jangan punya persepsi bahwa Nabi Muhammad SAW miskin. Jangan. Boleh dicek. Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah, mas kawinnya 20 ekor unta. Itu kalau 20 ekor unta itu kira-kira mobil Alphard. Nah, ada teman-teman yang waktu nikah mas kawinnya mobil Alphard. Kalau ada tunjuk tangan saya kasih door prize. Nanti saya titip ke Dokter Kartini. Iya ya, 20 ekor onta, kalau 1 ekor onta 50 juta. Jadi kalau 20 itu ya sekitar 1 M ya. 1 M. Gitu. Kebayangkan ya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah ya. Kalau saya dulu mas kawinnya seperangkat pakaian sholat. Nah, itu ya. Teman-teman sayang ya. Nah, jadi itu Nabi. Apakah kita berani bilang Nabi miskin sementara dia bisa beli 20 ekor onta, ya? Nah, kemudian nanti kita lihat lagi. Jadi Nabi Muhammad SAW walaupun beliau sudah tidak punya ayah, tidak punya ibu, tapi beliau punya warisan. Warisan yang pertama adalah Ummu Aiman. Boleh silahkan dicek ya, datanya akurat ya. Ummu Aiman adalah seorang budak, pengasuh Nabi dari kecil. Itu itu warisan dari ayahnya Abdullah. Jadi budak itu harganya mahal, beda dengan pembantu. Ya, pembantu kalau sekarang ya yang paling mahal, tapi ini budak lebih mahal lagi. Terus apalagi rumah. Jadi kalau kita di Mekah itu sholat di Masjidil Haram, nanti di dekat pintu dekat Marwah itu tanya ada maktabah Rasulullah. Kalau sekarang jadi perpustakaan, ya itu adalah rumahnya Rasulullah SAW. Nah, jadi mohon maaf, nggak ngontrak, punya rumah, ya kan? Tidak ngontrak, punya rumah juga. Ya. Nah, jadi itu ya, masih banyak lagi kekayaan Rasulullah. Nah, jadi ketika nikah dengan Khadijah, ya beliau kenapa sudah tahanus ke Gua Hiro, teman-teman, ya untuk melihat atau mendoakan masyarakat yang luar biasa, ya, udah melakukan kerusakan yang luar biasa. Pada saat itu Nabi SAW sudah memiliki financial freedom. Nah, ini yang kita banyak yang nggak tahu. Memiliki financial freedom, ya kan? Sudah memiliki uang yang banyak dan udah bebas waktunya. Jadi pensiun dini tapi duitnya banyak. Nah, gitu ya teman-teman, udah jadi investor. Nah, ya, itu yang banyak orang nggak tahu. Nanti kapan-kapan kita pelajari bagaimana itu ya kekayaan Rasulullah ya. Nah, ini saking kayanya Nabi, kalau teman-teman nggak susah deh. Pokoknya kalau pengen tahu Nabi itu kaya atau tidak. Mudah-mudahan seluruh yang hadir ini saya doakan insya Allah bisa umroh plus Turki. Nanti kalau ke Turki lihat di Topkapi, ya Museum Topkapi di Istanbul. Kita lihat di sana ada pedangnya Rasulullah. Pedangnya Rasulullah SAW itu lebih dari 1 meter. Kemudian pedang itu emas murni. Nah, teman-teman sekalian, ya berapiskan emas murni, ya 24 karat, bertahtakan berlian dan mutiara, permata, batu-batu yang bagus. Itu peninggalan Nabi SAW. Nah, ini perlu digarisbawahi ya. Nah, kita lihat ya orang kaya di Indonesia meninggalkan apa gitu di antaranya. Ya, belum lagi yang lain-lain. Makanya kita lihat anak cucu Nabi tidak menerima zakat. Anak cucu Nabi tidak menerima sedekah. Kenapa? Karena ini menunjukkan bahwa keturunan Nabi insya Allah berkecukupan. Jadi tidak menerima sedekah, ya, tidak menerima zakat. Ya, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka oleh karena itu ini menunjukkan bahwa Nabi dan keturunannya sudah sangat berkecukupan. Kemudian kalau kita lihat lagi teman-teman saya, ya jadi supaya saya penting sekali, saya di mana-mana sekarang menjelaskan teman-teman yang solehah, ya bahwasannya harta yang banyak di tangan orang yang soleh lebih baik daripada harta yang banyak bukan di tangan orang yang soleh. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Jangan ada persepsi di antara kita bahwa Nabi miskin. Kebanyakan orang menceritakan kemiskinan Nabi, tapi Nabi kok pernah nggak makan? Betul. Kan Nabi pernah katanya perutnya diganjal batu, betul. Itu dalam rangka empati dengan sahabat yang miskin. Tapi sebenarnya Nabi ya, bagaimana saya menunjukkan kekayaan ketika Nabi pergi haji, 1 kali seumur hidup Nabi haji karena usia beliau. 10 Hijriah beliau kemudian wafat. Ketika Nabi pergi haji, Nabi kurban kambing 100 ekor. Teman-teman sayang, 100 ekor. 60 dipotong sendiri, disembelih sendiri, kemudian sudah selesai 63 kambing, maka kemudian beliau memanggil Ali. Ya Ali, lanjutkan 37 ekor kambing berikutnya. Nah ya, emang ada hadisnya 1 ekor kambing boleh untuk sekeluarga kurban, ya kan? Ada,
Tapi juga Nabi pernah kurban 100 ekor. Nah ini yang jarang diungkapkan. Ya, teman-teman sayang yang dirahmati Allah. Nah, kemudian saya kembalikan lagi. Bagaimana dengan Khadijah? Masya Allah, Khadijah adalah perempuan yang tidak pernah mengeluh. Perempuan yang memberikan dukungan, punya akidah yang mantap. Selalu memotivasi suaminya, pendamping suami yang luar biasa. Mendidik anak-anaknya, dikaruniai anak. Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah, Fatimah, Abdullah. Ya, dikaruniai anak yang solih-solihah. Sehat badannya. Masya Allah ya, teman-teman sayang yang dirahmati Allah. Ini rumah tangganya. Maka kemudian apa yang terjadi? Rasulullah tidak bisa melupakan Khadijah. Kok saya tahu Rasulullah tidak bisa melupakan Khadijah? Terbukti dari Aisyah radhiyallahu anha, cemburunya luar biasa. Kata Aisyah, tidak ada yang aku cemburui perempuan di muka bumi ini kecuali Khadijah. Karena Rasulullah nggak bisa melupakan. Ya, seorang suami ketika istrinya wafat dan suami mengatakan, sahabat muslimah sayang, ketika seorang istri wafat, suaminya mengatakan, aku ridho, aku sayang, dan aku ikhlas dengan pelayanan istriku, maka perempuan itu akan masuk surga tanpa hisab. Dan itulah untuk Khadijah. Teman-teman sayang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Pokoknya kalau kita lihat Khadijah itu luar biasa ya. Teman-teman sayang. Baik, yang berikutnya. Ciri-ciri perempuan yang masuk surga, perempuan penghuni surga yang berikutnya yang sangat saya kagum ayat yang tadi saya baca, surat At-Tahrim. Dalam surat At-Tahrim ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kisah di mana kisah ini surat At-Tahrim surat 66 yaitu di ayatnya adalah ketika Allah gambarkan yaitu istri daripada Firaun. Istri Firaun ini bernama Asiyah. Ya, jadi Asiyah ini adalah istri dari seorang yang zalim, istri seorang yang kejam. Bahkan suaminya adalah seorang laki-laki raja di raja yang mengaku Tuhan. Masya Allah ya, luar biasa. Jadi suaminya ngaku Tuhan, membunuh semua bayi laki-laki. Gak ada deh di muka bumi. Kalau ada di antara kita yang suaminya galak, suaminya pelit, suaminya kurang baik, tapi gak ada yang sejahat Firaun. Ya kan? Ini Firaun jahatnya luar biasa. Tapi Asiyah ya sangat sabar. Asiyah membersamai Firaun. Sampai-sampai kemudian Allah gambarkan, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, surat 66 ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu. Ya, imrata fir'aun idz qalat rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah. Ya, yaitu imro'ah ya, kalau para ulama mengatakan imro'ah itu pendamping, ibu negara. Gitu ya, ibu negaranya ya. Imro'ah Firaun itu biasanya kalau imro'ah tuh Allah sebutkan itu imro'ah bukan jauzi, itu dia nggak sevisi, nggak satu visi, nggak sama ya karena kan Firaun ya loyalitasnya beda. Maka dia itu qolat berkata, kalau qolat laki-laki, tapi kalau qolat perempuan. Asiyah berkata apa? Sahabat-sahabat muslimah sayang, Rabbi benili 'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku rumah di surga, istana di surga. Ini satu akhwat tercinta. Cita-cita kita di dunia, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, cita-cita kita di dunia adalah ingin mendapatkan surganya Allah. Nah, ini penting sekali. Teman-teman yang dirahmati Allah. Kita suka lupa. Kita minta surga, nggak ada kenikmatan apapun di muka bumi kecuali surganya Allah. Ya kalau bisa surga dunia dan surga akhirat. Makanya doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu permintaan kita. Ya, surga di dunia kita diminta oleh Asiyah. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apakah Asiyah rumahnya bagus atau tidak? Pasti bagus. Jadi dunianya udah dapat. Dia dapat istana, suami raja, pasti semuanya udah first class dong. Iya kan? Sudah istimewa, tapi beliau nggak minta dunia. Yang diminta oleh beliau adalah Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Ini boleh doa, boleh kita hafalkan, boleh kita gunakan untuk doa kita sehari-hari ya. Akhwat-akhwat yang saya hormati dan saya ya. Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Terus kemudian apa yang dikatakan oleh Asiyah? Setelah dia minta dibangunkan istana di surga di sisi Allah, klasternya indaka. Di sisi Allah, klasternya namanya ya. Indaka. Ya. Kemudian apalagi? Allahumma najini min fir'aun wa amalihi.
Ya Allah, jauhkan aku dari aktivitas Fir'aun. Dari amalan-amalan Fir'aun. Aku nggak mau. Aku nggak mau lalai. Aku sekarang nggak mau sibuk dengan drakor. Astagfirullah. Ada juga loh, bukan di sini loh, bukan di grup ini ya. Ada yang mengisi waktunya dengan drakor. Ya Allah, Masya Allah ya. Nauzubillah, janganlah. Pandemi ini sungguh menjadikan kita belajar. Pandemi ini membuat kita bertafakur, kematian itu begitu dekat, teman-teman. Mohon maaf, sekalipun tenaga kesehatan ya kan, dia tahu bagaimana merawat orang sakit, ada juga yang kena. Bahkan mungkin maaf ketika lagi tinggi-tingginya justru maaf, para nakes lah garda terdepan. Saya doakan semua teman-teman sehat walafiat, ya dijauhkan dari kesulitan. Kalau ada keluarganya yang dipanggil Allah lebih dulu, semoga Allah masukkan ke dalam surga dan diberi kesabaran serta keikhlasan insya Allah. Ya. Jadi ini doa daripada Asia. Surat 66 ayat 11. Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Allahumma najini min fir'aun wa amalihi wa najini minal qaumidz zalimin. Dan aku dijauhkan ya Allah, jauhkan aku dari perbuatan orang-orang yang zalim. Aku nggak mau ikut-ikutan seperti mereka. Ya kan? Aku nggak mau ikut-ikutan berbuat tidak baik. Waktuku habis hanya untuk yang tidak baik. Kerjakan semua karena Allah. Ya, akhwati fillah. Semua tidak harus diukur dengan uang. Kita tahu, saya juga tahu, memang segala-galanya perlu pakai uang. Tapi uang bukan segala-galanya. Ketahuilah kalau kita bekerja, kita menolong orang lain dengan ikhlas, insya Allah teman-teman semuanya menjadi seorang yang bermanfaat, yang selalu melakukan serve to others, melayani umat, insya Allah rezeki akan berpihak kepada antuna semua. Rezeki akan berpihak kepada akhwat semuanya. Apa? Teman-teman, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "In asantum li anfusikum, in asatum falaha." Wahai sahabat-sahabat muslimah Khadijah, Masya Allah, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 7. Ketika kamu berbuat kebaikan, kebaikan akan berpulang untukmu. Tapi kalau kamu berbuat jahat, kejahatan akan berpulang kepada kita. Astaghfirullahaladzim, Masya Allah. Jadi kita hidup ini seperti Asia dan Khadijah. Semuanya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apapun profesi kita. Apapun profesi kita, semuanya untuk wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah Allah memerintahkan pada kita kecuali untuk ikhlas. Bekerja sepenuh hati, bekerja untuk Allah. Nanti rezeki alhamdulillah datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Akhwati fillah rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat 47 ayat 7. Dalam surat Muhammad ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," hai orang-orang beriman, "in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Orang beriman, jika kamu membantu agama Allah, maka Allah akan membantu. Masya Allah ya. Saya sedih dulu ya tahun 2000 atau 90-an ya, sedih sekali ada dokter-dokter praktek untuk menggugurkan kandungan. Sempat viral tuh, dulu cuman belum ada sosmed ya. Sempat viral itu di Jakarta Pusat gitu ya, untuk gugurin kandungan. Jadi dulu jahiliyahnya udah luar biasa tuh tahun 80 sampai 90. Banyak orang yang gugurin kandungan. Itu satu hari seorang dokter itu bisa menggugurkan kandungan kerjasama dengan bidan sampai 24 bayi. Alasannya ketika ketangkep dokter itu bilang apa? Pengen cepat kaya. Astagfirullahaladzim. Pengen cepat kaya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, nggak tahu nih, mungkin teman-teman masih sangat muda-muda ya. Dulu saya suka juga kayak SMA 8 nih teman-teman waktu saya kuliah. Dulu saya suka memotivasi isi pengajian di musola ya. Dulu SMA 8 itu angkatannya Kang Aus Hidayat, Mbak Surti. Ya, masih ingat nggak? Wow, itu jauh kali ya angkatannya ya. Dulu guru kimianya teman sekelas saya Pak Dadang kalau nggak salah. Masih ingat nggak ada guru kimia? Betul ya? Nah itu teman saya, tuh kan saya udah tua kan. Masya Allah ya, itu kimia S1-nya sama saya ya. Ya wallahu alam, udah lama sekali tidak ketemu juga ya. Baik, saya lanjutkan ya. Oh Pak Tatang, Masya Allah, benar-benar Pak Tatang ya, saya baru ingat Pak Tatang ya, benar-benar Pak Tatang ya. Masya Allah ya, itu dulu ya SMA 8.
Nah, Bukit Duri ya. Maaf kalau hujan dulu banjir libur anaknya. Walau alam sekarang ya, lama sekali saya tidak ke sana. Insya Allah sudah tidak banjir, insya Allah ya. Baik, akhwati fillah, saya lanjutkan ya. Jadi bekerja untuk Allah. Jadi begini teman-teman sekalian yang dirahmati Allah ya. Bahwasannya kalau kita mau dikejar-kejar duit, ada loh. Rezeki itu ada yang ngejar-ngejar kita loh, teman-teman saya. Bagaimana kita bisa dikejar-kejar rezeki? Uang itu penuh misteri, teman-teman. Kita kalau kejar duit itu seperti punya sayap dan punya kaki. Kalau kita kejar, dia lari. Coba aja deh kalau nggak percaya. Pokoknya semua kalau pikirannya duit, lari tuh duit. Kalau kita tabungin, nabung yang banyak, harus jadi dokter yang kaya misalnya, maaf. Itu tabungannya habis. Apalagi kalau taruh di asuransi, bukan kaya malah habis. Jadi saya suka bilang, duit itu seperti kupu-kupu. Kalau kita kejar, dia lari. Kalau kita jaring, dia lepas. Tapi kalau mau dapat duit, nah ya kayak kupu-kupu tadi, buatlah taman akhwat saya. Pohon-pohonan yang indah, bunga-bunganya banyak, ya kan, hijau, kemudian subur, bunga-bunga tadi, tanaman tadi, maka kelak insya Allah kupu-kupu akan datang karena bunga-bunganya banyak. Nah, apakah bunga-bunganya itu? Nah, ya, amal soleh. Ya, akidah yang amik, akidah yang lurus, akidah yang tegar, kemudian yang berikutnya amal soleh, ketakwaan, mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Itu taman-taman indahnya. Nanti kupu-kupu akan datang itu terus-menerus. Ya, berterbangan mendekati taman-taman tadi. Ya, karena bukan sampah yang kita buat. Ya, nauzubillah, itu nggak seperti dokter yang seperti saya ceritakan tadi. Benar loh itu. Terjadi betul ya. Ada di Jakarta Pusat, di daerah Senen pada waktu itu ya. Ditangkap juga banyak ya. Nauzubillah min zalik. Insyaallah tidak seperti itu. Kita punya integritas, kita ya memenuhi janji, kita punya sumpah yang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Saya yakin kita semua seperti itu ya. Nah, ahwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah salah satunya lagi setelah Khadijah, yaitu seorang pribadi yang sangat kokoh dijamin masuk surga, penghuni surga, yaitu dia adalah Asiyah, istri Firaun ya. Imannya kokoh. Apa yang terjadi? Istri Firaun ini Asiyah sampai akhir hidupnya karena dia membela Nabi Musa, justru malah dia yang pelihara Nabi Musa alaihi salam, padahal semua bayi dibunuh oleh Firaun. Tapi Nabi Musa selamat dipelihara oleh Asiyah. Artinya apa? Memberikan dukungan, ya, memberikan support kepada kebaikan. Mencintai Al-Qur'an, mendakwahkan Quran, Masya Allah. Saya iri dengan sahabat-sahabat saya penghafal Quran. Sahabat-sahabat saya yang cinta kepada Al-Qur'an. Mengamalkan Quran, mendakwahkan Quran, saya irinya luar biasa. Karena dia ahli Quran, Masya Allah ya. Teman-teman di sini juga pasti, Insya Allah, saya yakin pasti ya. Saya nggak sebut satu persatu, saya tahu. Ya, pencinta-pencinta Al-Quran. Masya Allah, mudah-mudahan saya juga termasuk di dalamnya. Nah, maka oleh karena itu, inilah karakter seorang perempuan yang dijamin oleh Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijamin oleh Allah. Ini perempuan yang salah satunya adalah kata Nabi masuk surga, Asiyah, istri Firaun. Ya, Masya Allah, perempuan yang seperti inilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia kokoh pada pendiriannya, dia yakin kepada Allah. Dia enggak ikut-ikutan walaupun itu suaminya adalah orang yang paling dekat dengan dia, walau kalau dia tidak sevisi, ya, dia kemudian tidak sama-sama tujuannya, dia berani berbeda pendapat, dia berani beda sikap untuk demi meraih surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itulah Asiyah, istri Firaun. Dan dia berdoa, Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Allahumma najini min Fir'aun wa amalihi wa najini minal qaumidz zalimin. Itu doa daripada Asiyah, istri Firaun. Nah, kemudian saya itu tadi ayat 11, saya juga akan bahas di ayat 12 nih. Mohon maaf, mohon izin. Ini Allah memang menggambarkan untuk semua karakter. Kalau tadi Asiyah yang suaminya nggak baik, iya kan? Sekarang perempuan yang masuk surga, maaf, single parents. Ketika Allah takdirkan ada seorang perempuan yang harus sendiri mendidik anaknya, sendiri membesarkan anaknya. Insya Allah kita tidak. Mungkin di luar sana ada orang yang seperti ini. Maka Allah gambarkan di ayat 12 ya, surat 66. Yaitu gambaran yang Allah berikan adalah siapa sahabat muslimah saya? Yaitu Maryam. Maryam ibunda Nabi Isa alaihi salam. Maryam adalah seorang perempuan yang suci. Maryam adalah perempuan yang sangat menjaga kehormatannya. Sampai Allah berikan satu surat bernama surat Maryam. Surat nomor 19. Ya,
Dibuat seperti ini kenapa? Karena dia perempuan teladan. Sampai maaf, setiap perempuan yang mengandung kita di Indonesia ya, biasanya kalau ngandung itu pengen bacanya surat Maryam. Ya, saya suka tanya, kenapa sih surat Maryam gitu ya? Saya tanya dulu gitu, supaya anaknya nanti cantik kayak Maryam. Hello, ya. Tergantung ibu dan bapaknya kan begitu ya, gennya ya. Kalau ibunya kayak saya ya mirip anaknya lah, mirip-mirip gitu ya. Kalau ibunya kayak Bu Neni ya, iya Bu Neni lah gitu ya. Atau kayak Bu Titin lah gitu ya, anaknya gitu ya. Hamzah kayak Bu Titin lah gitu ya. Tentunya ya, atau kayak ayahnya ya kan. Nah itu ya, Bu Dokter lebih tahu lah ya, ibu-ibu sayang yang dicintai Allah. Nah ini enggak ya. Terus kenapa juga baca surat Yusuf gitu ya? Kebanyakan tuh para orang tua supaya nanti cucunya kayak Yusuf, ganteng gitu kan ya. Benar ya teman-teman saya, kenapa bacanya surat Yusuf? Pelajarilah dengan baik. Surat Yusuf itu ahsanul qasas kata Allah. Sebaik-baik cerita. Kenapa ceritanya baik teman-teman saya? Akhwat saya? Karena di situ diceritakan Nabi Yusuf itu pemaaf. Nabi Yusuf itu pintar. Nabi Yusuf itu baik. Dan Nabi Yusuf tidak tergoda dengan wanita. Ya, istri raja permaisuri dia nggak tergoda, luar biasa. Padahal laki-laki itu sangat mudah tergoda dengan perempuan. Tapi Yusuf alaihissalam tidak. Nah ini maksudnya, di samping memang tampan Nabi Yusuf juga, teman-teman ya kalau tampan nggak diragukan ya. Sampai coba deh teman-teman ya, kalau kita suami kita tampan gitu ya, misalnya nih ada suami yang ngaku, wah Mami saya cakep loh, saya tuh ganteng loh, handsome gitu ya. Nah, bilang aja, Pak tes dulu Pak, ya kan? Saya ngundang teman-teman, terus kita sediain pisau sama apel. Mereka ngiris apel apa ngiris jarinya? Kalau teman-teman kita ngelihat suami kita masih ngiris apel dan makan apel nggak ngiris jari, berarti Bapak belum ganteng. Ya kan? Kalau Bapak belum ganteng udah sayang aja sama ibu dah gitu aja. Itu aja gitu. Karena ganteng itu kayak Nabi Yusuf. Sampai tamu-tamunya mengiris tangannya ya, bukan mengiris buahnya ya. Nah gitu ya, teman-teman sayang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kalau Maryam, waduh Maryam luar biasa. Kembali lagi ke Maryam. Maryam itu teman-teman sekalian, ketika beliau diberitahu oleh Allah bahwasannya ada janin dalam rahimnya, maka turunlah malaikat Jibril berbentuk manusia yang tampan luar biasa. Brad Pitt kalah Brad Pitt. Nah, siapa lagi yang ganteng di dunia? Dude Herlino, Teguh Wisnu kalah. kalah ya. Itu di Quran surat Maryam itu digambarkan bagaimana malaikat turun berupa laki-laki, tapi lihat dong teman-teman. Maryam langsung mengambil hijab, menutup mihrabnya. Gak mau lihat laki-laki tampan. Beda-beda sama kita manusia dunia. Begitu lihat laki-laki cakep, wow, keren gitu ya. Atau kecemenete gitu kan ya. Sampai maaf loh, ibu-ibu aja tertarik dan maaf nauzubillah, teridolakan dengan siapa? Drakor. Sampai tahu tuh siapa ininya, pemerannya. Ya maaf, saya nggak bisa sebutkan, saya nggak hafal. Alhamdulillah, emang saya sengaja tidak menghafalkan. Padahal saya insya Allah orangnya mudah menghafal gitu ya. Tapi untuk itu bintang film enggak deh ya. Takut mendingan ngafalin Quran aja ya. Ibu-ibu mohon maaf ya. Tapi sekarang hampir semua. Saya pernah loh gini, pada waktu tahun 2000-an tuh ya, saya ketemu teman-teman, mereka semua, Nani ikut nonton yuk konser. Konser apa? Saya bilang. Itu ada Sarukan pada waktu itu lagi ngetren. Aduh, astagfirullah. Sampai mereka berani membeli tiket dengan harga jutaan. Giliran suruh infak masjid nih. 2.000 nggak berubah. 2.000 lagi. Ya Allah, kalau bisa teriak tuh duit 2.000. Hello, ini buat parkir. Ya kan? Jangan buat infak gitu kan. Masya Allah ya, teman-teman sayang yang dirahmati Allah ya. Ada lagi waktu itu juga pernah konser pokoknya itulah ya. Musik-musik yang begitu ya. Sampai ada teman saya berani membeli tiket konser Ariel Noah, Masya Allah itu sampai jutaan juga. Ya Allah, terus saya bilang ngapain sih? Saya bilang, dia tuh kayaknya biasa aja. Kenapa sih? Apalagi maaf. Kalau tidak diiringi dengan akhlak yang baik, enggak lah ya, enggak. Ya tapi mereka Nani, dia tuh maco banget. Hello, apa sih maco? Buat saya catat ya, teman-teman. Laki-laki maco adalah laki-laki yang sayang dengan istri dan keluarganya. Itu maco banget. Ya kan, laki-laki yang maco adalah suami yang sayang pada istri dan keluarganya, dan suami tampan adalah suami yang mapan. Catat, tampan, mapan. Nggak boleh marah ya kepada istrinya. Dia sedikit bicara, banyak transfer.
Nah, kayaknya setuju semua nih kayaknya ya. Setuju ya. Kan dalam ilmu perkembangan otak gitu ya, laki-laki sedikit bicara kan ya, 7.000 kata ya. Kalau perempuan sampai 20.000 kata lebih ya. Kalau cerewet kayak saya bisa 21 apa 25 ya. Nah, makanya laki-laki yang baik adalah sedikit bicara, banyak transfer. Nah, ya. Boleh loh, boleh loh. Ada hadisnya, ini saya bicara nggak sembarangan, boleh dicek. Seorang suami yang memberikan hartanya 1 dinar untuk masjid, 1 dinar untuk orang miskin, 1 dinar untuk istrinya, pahala yang paling banyak 1 dinar untuk istrinya. Wah, teman-teman udah mau catat ya? Ya boleh, 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 nggak apa-apa. Ya. Boleh, itu bener kok, saya nggak bohong ya kan. Boleh teman-teman sayang ya. Nah, jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Maryam, bayangkan oleh kita, seorang perempuan suci yang kerjanya di mihrab. Mudah-mudahan insya Allah semua bisa pergi ke Aqsa, saya doakan. Nanti di sana di basement itu di Aqsa Kodim, ya di Aqsa lama itu di bawah Masjid Kibli, kita masuk ke bawah ke basement, itu ada mihrabnya Maryam. Ketika Maryam, jadi Aqsa itu memang punya banyak sejarah, punya banyak situs yang sangat bermakna. Ya dari mulai Maryam, kemudian Nabi Yusuf ada di sana juga doa, kemudian ketika Rasulullah tentunya ya, ketika Isra dan Mi'raj, ya Nabi Isa alaihi salam, pokoknya memang itu negerinya para nabi, gitu ya, seperti itu. Nah itu ketika itu Maryam di mihrab aja tidak kemana-mana. Masya Allah, tabarakallah. Maka Allah turunkan malaikat Jibril menyampaikan kalau dia memang hamil, ya itu Maryam ketika itu ada di sana, kemudian Maryam menutup mihrabnya karena dia tahu itu laki-laki, Jibril berupa laki-laki sebagai basiran sawiyah, itu betul-betul laki-laki yang sempurna tampannya, bukan main, tapi Maryam nggak melihat. Maryam menutup artinya menjaga malu gitu ya, menjaga malu lihat laki-laki tampan. Masya Allah ya, ini luar biasa, hebatnya perempuan yang solihah, menjaga kehormatannya. Dan kemudian ia akhirnya pergi ke arah timur karena orang-orang Baitul Maqdis membenci Maryam karena malu perempuan hamil tanpa suami. Karena dia termasuk keluarga yang suci, keluarga yang baik. Karena kan beliau keponakan Nabi Zakaria, anak Imron, ya kan. Jadi Maryam itu keponakan Nabi Zakaria, ya. Teman-teman sayang yang dirahmati Allah. Sehingga ketika melahirkan ke arah timur di bawah pohon kurma, jadi di Palestina itu banyak sekali pohon kurma. Kurmanya besar-besar. Teman-teman kalau di Mekah Madinah kan yang terkenal kurmanya ajwa ya. Maaf, ajwa kan yang paling besar pun juga enggak terlalu besar. Tapi kalau di Palestina, apalagi di Hebron, di Jericho, itu kurmanya mejol. Tahu kan kurma mejol lebih besar kan? Iya, lebih besar. Karena memang suburnya luar biasa Palestina itu. Subur, kurmanya lebat-lebat, anggurnya manis-manis, jeruknya, pisangnya, tabarakallah. Betul itu negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka doakan, mohon doanya ya teman-teman sayang, sahabat muslimah, doakan satu saat Palestina merdeka, udah 80 tahun lebih dijajah oleh Israel. Dan kita bisa sujud di Masjid Al-Aqsa dalam keadaan merdeka. Dan saudara-saudara kita di Palestina, terutama di Gaza dalam keadaan merdeka. Kasihan mereka. Insya Allah ya, orang hamil di penjara, melahirkan dalam keadaan di penjara, nggak boleh ada suster, nggak boleh ada dokternya. Kebayang nggak oleh kita? Bagaimana ya? Seorang perempuan yang lahiran aja di dokter aja di rumah sakit dengan fasilitas yang luar biasa masih kesakitan. Apalagi di penjara. Ya Allah, sudah sangat tidak manusia. Sangat tidak manusia. Ya, Masya Allah ya. Nah, jadi teman-teman sayang yang dirahmati Allah, beginilah perempuan yang kokoh. Perempuan yang harus single parents, menjaga anaknya, membesarkan putranya Isa alaihi salam, tapi dia tetap menjaga kehormatannya. Dia sangat menjaga kehormatannya sampai bertemu, padahal Jibril disuruh oleh Allah, dia tidak mau lihat wajahnya. Beliau tutup mihrabnya. Jadi bicara di balik tabir. Masya Allah ya, tabarakallah. Nah kemudian apa sifat Maryam? Ya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Tahrim, ya ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa Maryam binata Imran, ya, allati ahsanat farjaha. Dia ahsanat farjaha, memelihara kesuciannya. Setelah ahsanat farjaha, maka fanafahna fihi min rohina, maka Allah tiupkan ruh di dalam rahimnya. Wa shadaqat bi kalimati rabbiha. Dan dia membenarkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Dia nurut apa yang disuruh oleh Allah. Jadi kalau Allah sudah berfirman, teman-teman, ketika Allah memerintahkan sesuatu kepada kita, kita taat. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Ketika Allah maaf,
teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada kita, hai para perempuan-perempuan, bersedekahlah. Karena sesungguhnya nanti sedekahmu akan menyelamatkan kamu. Insya Allah bersedekah itu untuk kita, bukan untuk orang. Jadi ketika kita berbagi, sejatinya kita sedang berbagi kepada diri kita. Ketika kita menjaga diri dan keluarga kita, sejatinya kita sedang membangun rumah kita di surga. Ketika kita taat kepada Allah, Allah menyuruh kita berpakaian dengan baik. Ada pakaian-pakaian Islam dalam surat An-Nur ayat 31, surat Al-Ahzab 59. Berarti kita sedang meningkatkan value dalam kehidupan kita, dalam pribadi kita. Begitulah Allah mengatakan di dalam Al-Quran. Nah kemudian teman-teman yang dirahmati Allah, apalagi yang dilakukan oleh Maryam. Maka kemudian Maryam ya mengatakan, dikatakan oleh Allah, wasodaqat bikalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dan Maryam adalah termasuk orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ya, memang tidak mudah hari ini, luar biasa berat sekali teman-teman sekalian. Anak-anak kita mungkin mendidik anak-anak kita tidak mudah. Mereka dikelilingi oleh gadget, mereka dikelilingi oleh informasi yang lebih deras daripada informasi dari ayah dan bundanya. Maka oleh karena itu teman-teman tolong sampaikan salam hormat kepada para suami. Tolong sampaikan. Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh di dalam Al-Qur'an. Dialog komunikasi antara orang tua dengan anak ada 17 dalam Al-Qur'an. 17 tempat di 9 surat. Dari 17 tempat itu teman-teman, salam hormat untuk suami, untuk para ayah tercinta, ya ayah yang dibanggakan. 14 tempat, 14 ayat, ya 14 tempat surat ayat di dalam Al-Qur'an, ya itu diskusi antara ayah dan anak. Ayah dan anak 14, ya. Ibu dan anak 2 saja. Dan ayah ibu dengan anak 1 saja. Jadi yang paling banyak adalah ayah. Maka mohon para ayah harus menggelar visi dan misinya di hadapan anak-anak. Para ayah memotivasi istri dan anak-anaknya untuk taat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat di dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6 di atasnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, jaga diri dan keluargamu dari api neraka. Astagfirullahaladzim. Maka para ayah ternyata Masya Allah, Tabarakallah. Makanya dalam ilmu kedokterannya, teman-teman sekalian, ya dalam ilmu perkembangan otak juga, penelitian, orang Amerika melakukan penelitian, saya baca di bukunya itu, buku Cahyadi Takaryawan, Ustaz Cahyadi Takaryawan, bahwasannya menurut penelitian, seorang anak yang baru lahir, kemudian boleh dipegang oleh ayahnya, tentunya dalam keadaan steril ya. Ini sahabat-sahabat muslimah dokter ya. Dalam keadaan steril itu ternyata anak yang baru lahir dipegang oleh ayahnya. Kalau dalam Islam diazankan di telinga kanannya, anak itu akan memiliki perkembangan pribadi yang lebih bagus, lebih percaya diri, lebih kokoh, lebih mampu mengedepankan etika. Karena dia dekat dengan ayahnya. Kenapa yang mengazankan dan kemudian yang pertama kali menyentuh ayahnya bukan ibunya? Karena dia sudah di perut ibunya 9 bulan lebih. Menurut penelitian seperti itu. Jadi makanya anak itu harus dekat dengan ayahnya. Ya, karena dari ayah dia belajar tegas, dari ayah dia belajar disiplin, dari ayah dia belajar fighter. Karena father is fighter. Jadi seorang ayah harus fight. Di situ dia belajar. Begitulah Islam mengajarkan. Makanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam itu tepat sekali ya, indah sekali gitu ya, betul gitu ya. Maka yang pertama kali pegang adalah ayah gitu. Biasanya dokter mengizinkan kan untuk ayah-ayah melihat babynya ya, karena ibunya kan masih harus ya diselesaikan lah ya apa mungkin ketika melahirkan normal atau sesar ya. Masya Allah gitu ya. Islam solusinya tepat sekali ya. Maka oleh karena itu ibu-ibu sekalian, akhwat yang saya cintai, jadi 17 dialog orang tua dengan anak. 14-nya ayah dialog dengan anak, 2-nya ayah ibu dengan anak, 1 ibu dengan anak. Jadi lebih banyak ayah ya. Jadi mari sama-sama. Bahkan anak perempuan usahakan dekat dengan ayahnya. Duhai para ayah ya. Ayah harus membersamai anak-anak bertumbuh, berkembang. Ya, usahakan kalau anak perempuan dia sangat bangga dengan ayahnya. Jatuh cinta dengan figur ayah yang mengayomi keluarganya. Maka maaf, dalam Al-Quran, surat Al-Qasas,
Anak perempuan Nabi Syuaib, nanti makam Nabi Syuaib itu ada di Jordan, perbatasan Palestina dan Jordania. Anak perempuan Nabi Syuaib mau nikah, diskusinya dengan ayah, bukan dengan ibu. Diskusinya dengan ayah. Biasanya kita malah ke ibu ya, malah ke ibu. Ayah dulu, walaupun nanti ke ibu, tapi ayah dulu. Karena apa? Karena anak itu akan tahu gitu ya, kriteria yang akan menjadi calon suaminya, yaitu seperti ayah yang dibanggakan. Seperti ayah yang selama ini memiliki visi misi yang sangat bagus gitu ya. Itu yang dilakukan oleh anak-anak perempuan. Nah, ini di dalam Al-Qur'anul Karim, maka kemudian dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, ad-dunya mata, sungguhnya dunia adalah perhiasan, wa khairu mataiha, sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solehah. Siapa sih wanita solehah itu? Bunda-bunda cantik, satu wanita yang menyenangkan. Ketika dipanggil suaminya tersenyum. Jangan jadi wanita yang menyusahkan, merepotkan, ya kan, banyak menuntut suami, nggak ikhlas, nggak bersyukur, ya kan, jangan sampai. Makanya kita harus sangat mensyukuri. Nah, jadi begini, akhwat saya, ini mohon maaf ya, saya kan pengantin senior, boleh ya, pengantin senior, baru 40 tahun menikah. 40 tahun, alhamdulillah, mohon doanya ya, insya Allah rumah tangga dunia dan surga mudah-mudahan. Ketika kita maaf, seandainya kita diuji oleh suami kita, ikhlas, ridho. Coba bayangkan, dari 7,5 miliar manusia di muka bumi ini sekarang sekitar 7 miliar. Allah pilihkan satu orang laki-laki untuk kita. Ini bukan satu kebetulan. Ini udah diatur oleh Allah. Kenapa kita nggak bersyukur? Jadi bukan satu kebetulan suami itu menjadi milik kita. Itu laki-laki itu menjadi suami kita. Udah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bersyukurlah. Nanti kalau bersyukur, nanti banyak kebaikan-kebaikan yang akan muncul. Banyak keberkahan-keberkahan yang akan muncul. Jangan dendam, jangan kesel. Kalau kita dendam dan kesel, penyakit-penyakit akan banyak. Malah ketika kita ikhlas, insya Allah akan banyak kemudahan-kemudahan. Keberkahan-keberkahan yang Allah berikan. Karena Allah janji dalam surat An-Nur ayat 26. Laki-laki baik untuk perempuan baik. Insya Allah ketika kita berusaha menjadi istri yang baik, insya Allah suami kita akan membaik. Berusaha menjadi pelayan yang baik. Mohon maaf nih, ibu mungkin sibuk ya, saya tahu pasti ya. Saya juga pikir semua perempuan kebanyakan demikian, tapi jangan lupa layani suami. Layani suami. Karena istri adalah kata Nabi tulang rusuk. Ingat loh, kita tulang rusuk bukan tulang punggung. Nah, ini kadang-kadang suka lupa nih. Tulang punggung itu adalah betul-betul penguasa dan yang akan melindungi semuanya. Kalau tulang rusuk itu di depan, dia dilindungi. Jadi it's okay, apapun pekerjaan kita, jangan lupa kita adalah istri yang harus melayani. Mohon maaf, saya menyampaikan usikum wa iya ya wa nafsi bitaqwallah. Saya sudah menasehati diri sendiri dan mengajak untuk sama-sama bisa menjadi wanita yang salehah. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, wanita yang wadud, kata Nabi, wanita yang solihah itu wanita yang pecinta. Siapa dia? Wanita solihah itu dia selalu mengatakan pada suaminya, wahai suamiku, aku tidak bisa tidur kalau belum engkau memberi maaf kepadaku. Maafkan aku, wahai suamiku, aku pasti punya banyak dosa dan salah. Sering-sering minta maaf sama suami. Gak bisa, suami saya yang salah. Maaf ya sayang. Kalaupun suami kita yang salah, kita minta maaf, suami kita akan senang. Karena laki-laki itu pada dasarnya superior. Pokoknya kalau perempuan tuh dagunya harus ke bawah. Mas, maafin ya. Kamu nggak salah. Ya pokoknya maafin deh. Gitu ya. Kenapa? Karena kata Nabi, seorang istri ketika dia wafat, suaminya mengatakan aku ridho, aku ikhlas, aku senang dengan pelayanan istriku ketika di dunia. Karena dia adalah istri yang solehah, maka surga terbuka untuknya dengan kata-kata ridho dari suami. Masya Allah. Jadi kita nggak perlu cari ridho yang lain. Ya Allah pastilah ridho suami. Nah itu kalau ridho suami, karir juga bagus, pekerjaan baik, insya Allah selamat, jauh dari mara bahaya, jauh dari hal-hal buruk. Allah mudahkan, Allah barokahi. Coba deh kalau ridhonya suami tercinta. Ya, ini. Kemudian apalagi teman-teman sayang yang dirahmati Allah. Rasulullah SAW bersabda, seorang perempuan yang dia sholat 5 waktu, beriman kepada Allah, kemudian puasa di bulan Ramadan, kemudian dia bersyukur apa yang diberikan oleh Allah dan kemudian suaminya, maka dia akan dibukakan pintu surga dari manapun dia akan masuk.
Nah, jadi sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan. Taat kepada suami. Insya Allah. Memang tidak mudah. Buat saya tidak mudah. Semoga teman-teman mudah. Taat kepada Allah, taat pada Rasul, taat pada suami. Taat sama Allah, iyalah takut. Sama Rasul, iyalah pengen dapat syafaat. Tapi saat sama suami, ya Allah, godaannya banyak. Masya Allah, astagfirullah. Semoga Allah berikan kemudahan kita untuk taat kepada suami tersayang ya. Teman-teman, apalagi sedang capek, apalagi sedang lelah ya. Lelah mengurus pasien, lelah mengurus pekerjaan. Tambah lagi lelah juga mengurus anak-anak ya dan lain-lain tugas-tugas banyak kemanusiaan ya, karena kita adalah rahmatan lil alamin. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kita di dunia bukan hanya bekerja, teman-teman. Ya kata Buya Hamka, kalau seorang manusia cuma bekerja saja, hidup sekedar hidup, apa bedanya dia dengan binatang? Kalau seorang manusia bekerja saja hanya untuk bekerja, tapi dia tidak untuk melayani umat, tidak memiliki kedermawanan, apa bedanya dia maaf dengan kerbau? Kita manusia yang selalu juga memberikan pelayanan kepada orang lain, memberikan kebaikan pada orang lain, selalu memberikan sebuah amal soleh. Jadi usahakan pekerjaan kita apapun, 1 karena Allah, 2 untuk anak dan keluarga, 3 untuk jadi amal jariyah. Amal jariyah. Ya. Nah, maka kalau ini yang kita lakukan, mudah-mudahan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang takwa, hamba-hamba yang salihah, dan kemudian insya Allah akan menjadi penghuni-penghuni surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semuanya harus beramal, amal yang optimal. Tapi yang menentukan kita surga atau tidak adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh karena itu, insya Allah setiap saat kita bermohon kepada Allah, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allah berikan kepada kami surga dan jauhkan kepada kami neraka-Mu ya Allah. Sesungguhnya kami kepingin jannahnya juga jangan main-main, kata Allah, jannah yang paling tinggi, jannatu firdaus. Allahumma inna nas'alukal jannatu firdaus. Ya Allah, aku minta surga firdaus. Nah, di surga tidak ada lagi kelelahan, di surga tidak ada lagi macet, tidak ada lagi repot-repot. Di surga itu bahagia semuanya. Di surga itu banyak kebaikan. Rumah-rumah yang indah, pohon-pohon yang subur, buah-buahan segala macam ada. Ya, baru terlintas saja udah muncul. Baru terlintas sudah muncul seluruhnya di surga itu ya. Kita kemudian sama suami, oh nggak ada sholat, udah nggak ada puasa lagi. Udah Senin Kemis nggak ada. Baca Al-Kahfi nggak ada lagi, udah dunia aja. Selesaikan Al-Kahfinya makanya ya. Sudah tidak ada lagi nanti di surga ya. Malah insya Allah kita diberikan mahkota karena kecintaan kita kepada Al-Quran. Apalagi para penghafal Quran. Masya Allah, saya iri betul. Tabarakallah ya. Maka oleh karena itu sekarang dunia tempat beramal. Nanti surga kita memetik hasilnya. Masya Allah ya. Saya baca di Kitabul Jannah itu ya, di kitab-kitab surga. Masya Allah ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Surga nan indah itu ya Allah, rugi sekali ya. Tetapi ada satu hal yang saya bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan ini sahabat-sahabat Khadijah termasuk di dalamnya. Kata Nabi SAW, nanti di surga ada orang mukmin yang sibuk berdoa. Orang mukmin itu sibuk berdoa sampai ditegur sama Allah, kamu ngapain sih udah di surga masih berdoa? Allah, aku minta kepadamu ya Allah, angkat seluruh sahabat-sahabatku yang ada iman sedikit pun di dalam neraka. Pokoknya angkat ya lo, jangan dimasukin ke neraka. Mereka dulu sahabatku, teman SMA-ku, teman kuliahku, ya, teman sama satu fakultas, teman SMA. Masya Allah, satu jurusan, satu angkatan. Kata Allah, udah aku angkat ke neraka. Doa lagi orang beriman ini, ya Allah tolong angkat lagi, masih ada yang ketinggalan. Akhirnya kata Allah memerintahkan pada itu malaikat penjaga neraka, malaikat Malik, wahai malaikat, keluarin semua orang-orang beriman itu, teman-temannya dia semua, satu angkatan, satu fakultas, ya, satu SMA, semua angkat satu profesi. Masya Allah. Maka oleh karena itu, akhwat saya yang dicintai Allah, pegang erat-erat sahabat muslimah, pegang erat-erat sahabat solehah yang ada di sekitar kita. Teman-teman di Khadijah, insya Allah mereka adalah orang-orang yang solehah. Sahabat-sahabat ahli Quran, sahabat-sahabat yang cinta dan bertujuan untuk masuk surganya Allah. Jangan tinggalkan. Kalaupun ada kekurangan, tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia memiliki kekurangan. Maka oleh karena itu, pegang eratlah sahabat-sahabat yang solihah. Sahabat-sahabat yang mengingatkan kita menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan insya Allah Allah jadikan kita wanita yang solihah, wanita yang taat, wanita yang mengikuti jejak Asiyah, Khadijah, atau Maryam. Dan mudah-mudahan kita semua diampuni segala dosa-dosanya.
dijadikan hari tuanya, hari tua yang cinta pada Quran, hari tua yang sehat, tidak merepotkan siapapun, dan mudah-mudahan insya Allah bersama keluarga Allah masukkan ke dalam Jannah Firdaus. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Saya kembalikan pada Bu Titin, Dr. Kartini, dan mudah-mudahan nanti boleh kalau ada tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah Nani. Masya Allah kalau mendengar Ustazah penuh semangat ya, walaupun sudah malam jadi nggak ngantuk. Ya, jadi jazakillah khair Ustazah. Jadi tadi kita mendapatkan gambaran tentang wanita-wanita penghuni surga ya. Di antaranya adalah Bunda Khadijah, Bunda Asia dan Maryam ya, yang dengan ciri-cirinya tadi seperti Khadijah adalah orang-orang yang selalu siap mendukung dakwah Rasulullah ya, dan selalu siap mendukung kebaikan, atau dan seperti Asia yang kuat dan kokoh pendiriannya, atau seperti Maryam yang selalu menjaga kehormatannya dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh ketiga wanita penghuni surga sehingga nantinya kita pun akan menjadi wanita-wanita penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Ya. Buat teman-teman semua, alhamdulillah pada hari ini cukup banyak yang bergabung ya. Mungkin ada yang ingin bertanya, berdiskusi, atau mungkin ada yang mau menceritakan apa saja, boleh silahkan bertanya kepada Ustazah Nani. Boleh lewat kolom chat atau mau bertanya langsung silahkan. Ya. Kita tunggu dulu ya Ustazah ya. Barangkali nanti ada yang ngetik di kolom chat. Ya, jadi kalau bidadari-bidadari di surga ya, dan istri-istri, maksudnya kita wanita-wanita di dunia, itu kedudukannya bagaimana ya Ustazah ya? Dengan para bidadari-bidadari surga. Oh, ini ada yang mau nanya nih. Ya, silahkan. Boleh dibacakan, Bu Titin? Kayaknya nunjuk. Oh, raise hand. Oke, silakan. Silakan. Afwan, ini nama anak saya nih, Lela saya. Oh, baik, silakan. Oh, iya. Silakan, Pak. Pakai laptop adik. Iya, Afwan nih nggak kelihatan karena masih di mobil, jadi nggak kelihatan mukanya. Silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya saja. Jadi saya kan punya profesi itu ya mau dibilang pengusaha ya belum layak kali ya dibilang pengusaha. Cuman memang punya usaha di bidang travel gitu kan, dan cenderung saya itu kan sering bepergian gitu ya. Kemudian bagaimana bisa menjadi wanita yang memantaskan diri untuk dirindukan surga gitu, sedangkan banyak sekali kelalaian yang saya lakukan, dalam arti meninggalkan keluarga, meninggalkan kewajiban sesungguhnya gitu kan. Terus kalau ikut kajian-kajian, umpamanya saya ikut metode belajar Al-Quran, itu nyaris tidak pernah tuntas Ustazah, karena selalu ketinggalan. 2 minggu nggak masuk, pergi umroh, bawa grup umroh gitu kan, pulang teman-teman udah sampai ke mana, saya baru sampai mana gitu. Nah itu bagaimana ya bisa jadi pantas untuk menjadi seorang wanita yang dirindukan surga gitu. Ya. Jazakillah Ustazah. Wa iyaki, aduh jazakillah Bu Lela, saya doakan bisnisnya sukses, barokah, insya Allah menjadi businesswoman lebih dari Khadijah, insya Allah. Ya Allah, mau nangis. Benar sayang, saya doakan insya Allah barokah. Cocok ya sama Ustazah sering juga diundang untuk ini ya Ustazah ya. Iya, membimbing umroh ya. Iya, betul. Iya, alhamdulillah ya. Jadi begini Adinda Lela saya. Pengusaha sejati justru usahakan kita jadi owner. Jangan jadi manajer. Gitu kan? Nah, kalau Adinda Lela sudah memiliki travel, ya kan, punya usaha ini, maaf loh sayang. Anti akan lebih bagus, akan lebih hebat, dan perusahaan akan lebih maju kalau anti nggak harus jadi guide, jadi leader, jadi tour leader. Jangan, nggak harus anti jadi tour leader. Bayar aja orang, untung anti lebih besar, percaya sama saya. Saya udah pernah coba. Saya pernah coba nih Bu Titin, ya kan. Saya bayar aja mutawif gitu ya. Ternyata
duit saya lebih gede gitu daripada saya ikut jadi mutawifah. Nah itu seperti itu gitu. Maka saya terus juga mohon maaf 10 hari paling nggak 11 hari saya berangkat misalnya umroh nih ya. Kemudian itu lelahnya luar biasa. Kemudian udah meninggalkan anak, meninggalkan banyak hal. Saya coba, saya bayar mutawif, saya di rumah, ya kan, saya kerjakan yang lain. Ternyata maaf Bu Lela, maaf Adinda Lela, rezekinya lebih banyak. It's okay kalau baru-baru kita izin sama suami. Mohon maaf nih karena pertama, kedua, ketiga, setelah itu delegasikan pada yang lain. Insya Allah. Nah begitulah Khadijah. Khadijah itu begitu semua makin mempercayai, hartanya dititipkan pada Khadijah karena beliau pengusaha, maka Khadijah mencari pegawai. Siapa pegawainya? Di antaranya Muhammad Rasulullah. Nah, kemudian ada Maisarah. Maisarah itu laki ya, kalau kita di Indonesia Maisarah perempuan yang menemani menyelidiki siapa itu Muhammad. Yang akhirnya kemudian Maisarah yang menjadi penghubung ya pernikahan antara Khadijah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Percaya Adinda Lela, insya Allah kalau Adinda beralih menjadi owner sejati, ya kan, mungkin recruiting aja, marketingnya dan yang lain-lainnya, urus keuangannya dan aktif, pilih mutawif, pilih tour leader yang dipercaya, insya Allah makin sukses. Nah, kemudian insya Allah akan berkurang, ya kan, tugas-tugas di luar dan akan lebih banyak menjadi ibu dan istri yang insya Allah makin solehah. Insya Allah udah solehah, tapi pasti akan makin solehah. Saya yakin, insya Allah, ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, Ustazah mungkin karena relatif masih baru, saya belum terlalu mapan ya usahanya, jadi mungkin masih banyak yang kita kontrol, bagaimana kepuasan pelanggan dan lain-lain, jadi masih sering saya yang bawa sendiri Ustazah gitu. Ya, jadi, ya. Ya itu dan alhamdulillah ridho suami sih saya dapat gitu deh, ridhonya suami. Alhamdulillah. Ya. Ya, insya Allah jadi masukan Ustazah, kita persiapkan orang-orang lain yang untuk berangkat insya Allah. Insya Allah, mudah-mudahan makin sukses. Saya doakan ya, Allahumma jalhu ijaratan lan tabur. Semoga usahanya makin sukses insya Allah. Amin. Ya. Baik, silahkan. Ya. Tadi, ya silahkan. Ada pertanyaan Ustazah ini. Yang pertama, saya seorang sarjana, tapi saya tidak dibolehkan kerja sama suami. Bagaimana nanti pertanggungjawaban saya di hadapan Allah karena tidak mengamalkan sarjana saya? Yang pertama. Iya. Saya jawab langsung ya, Bu Titin ya. Boleh? Iya. Nah, sahabat muslimah, seorang istri berilmu, maaf, mengamalkannya bukan berarti harus bekerja. Tidak harus bekerja. Kenapa? Mengamalkannya, kenapa kita sarjana? Kita belajar menjadi sarjana, itu untuk supaya kita memiliki pola pikir yang lebih baik. Mindset kita yang lebih baik. Sehingga kita mampu mendidik anak kita menjadi lebih baik. Nanti yang ditanya sama Allah adalah ketaatan kita pada Allah, Rasul, dan suami. Terus gimana? Adik-adik tercinta, sahabat muslimah, sekarang gampang. Maaf ya, apalagi pandemi ini, hikmahnya banyak. Di rumah saja menghasilkan rupiah. Bisa. Kalau nggak percaya, boleh nanti WA saya. Minta sama Dokter Kartini nomornya. Ya, insya Allah. Banyak sekarang, saya punya banyak teman-teman yang di rumah saja. Mereka padahal dokter juga ada. Yang nggak boleh dia jadi pegawai yang rutin bekerja oleh suaminya, malah bekerja di rumah, masya Allah, tabarakallah, ya kan? Bahkan kadang-kadang saldo rekeningnya melebihi suaminya. Kalau dulu orang di rumah aja kalau kaya pasti dicurigai, punya tuyul. Sekarang tidak. Daripada pinjaman online, mendingan bisnis online. Nah, kalau sekarang, ya jangan khawatir. Insya Allah barokah ilmunya. Nggak harus bekerja. Bekerja nggak identik dengan keluar rumah. Maaf ya. Ya, bekerja tidak identik dengan keluar rumah. Insya Allah ada. Ya, bagaimana kok dengan profesi yang lain ya? Insya Allah kalau dokter diniatkan membantu orang lain, ya kan, membantu orang untuk menjadi lebih sehat, ya dengan izin Allah ikhtiar untuk berobat, insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau misalnya diminta untuk di rumah, insya Allah barokah, taat sama suami, lebih berkah. Coba nanti kalau nggak percaya. Oke? Iya, terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Bu Titin. Ya, alhamdulillah. Jadi yang utamanya ridho suami ya Ustazah ya. Betul sekali. Jadi ada pertanyaan lagi Ustazah. Iya. Assalamualaikum Bunda, suami saya sudah wafat, namun saya belum bertanya apakah beliau ridho pada saya. Situasinya saat itu tidak memungkinkan. Bagaimana ya Ustazah supaya saya tahu kalau beliau ridho dengan saya? Oh baik, alhamdulillah ya. Nah jadi begini, ketika suami kita wafat duluan, ya insya Allah ya, ketika
keluarganya juga melihat, ipar-ipar kita, mertua kita melihat bahwa kita adalah istri yang mengurus suami, melayani suami dan anak-anak. Insya Allah, mudah-mudahan ketika kita ikhlas, kita ridho bahwa ketetapan Allah, Allah menentukan suami kita lebih dulu menghadap ilahi Rabbi, mudah-mudahan insya Allah akan menjadi sebuah jalan untuk keikhlasan kita. Di kata Nabi SAW, siapa yang dikurangi nikmatnya, diambil buah hatinya, kekasihnya, dan dia ikhlas ridho, tidak ada lain balasannya adalah surga. Nah, ini berlakunya seperti itu karena suami lebih dulu tidak ada, ya, insya Allah. Demikian, ya. Mudah-mudahan suami ridho ya. Insya Allah diberi kekuatan, keikhlasan, dan suami ridho, insya Allah. Ya. Ya, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi, langsung boleh raise-kan. Iya, silakan. Tadi saya jawab juga pertanyaan Dokter Kartini, boleh? Oh iya, silakan. Oh, ya, tadi Ya, saya sambil menunggu yang lain ya. Tadi ada pertanyaan, gimana kedudukan kita wanita-wanita dunia di surga nanti? Wah, ini pertanyaannya seperti Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau nanti di surga banyak bidadari-bidadari, gimana kedudukan kita para istri ini ya Rasulullah? Nabi jawabannya indah sekali ya, karena Aisyah juga pinter ya, karena beliau adalah kadernya Nabi. Banyak hadis yang diriwayatkan oleh beliau, dalam riwayat 10.000 lebih hadis diriwayatkan oleh Aisyah. Dan beliau menghafal hadis itu 10.000 lebih. Dia jadi gurunya para sahabat ketika Rasulullah sudah wafat ya. Maka kemudian Nabi mengatakan, ya Aisyah, jadi hadisnya sahih ya teman-teman saya yang dirahmati Allah. Nanti perempuan-perempuan yang solehah di dunia itu akan menjadi permaisuri. Wah, sedangkan satu laki-laki yang soleh dikelilingi 72 bidadari. 72 bidadari itu teman-teman ada satu pemimpinnya permaisuri. Nah, maka kemudian kata Nabi, wanita dunia yang taat pada Allah dan Rasul dan suami, dia akan jadi permaisuri. Bidadarinya itu semua di bawah perintah permaisuri. Nah, jadi kita tuh jadi permaisurinya. Bidadari itu pelayan-pelayan suami kita. Nah, kita yang atur. Jadi job desk-nya ada di kita permaisuri. Karena sholatnya, kata Nabi. Karena puasanya. Karena ketaatannya kepada suami. Maka dia jadi permaisuri dan bidadarinya menjadi pelayan semuanya. Saya membayangkan tuh kita nih wanita-wanita di pengajian Khadijah ini akan jadi permaisuri. Nanti bidadari 72 dipanggil. Hai bidadari, kumpul. Ini dia job description. Nah, ya. 5 bidadari mengurus kaki suami, pedicure, manicure, gitu ya. 3 bidadari krimbat, ya kan. 5 bidadari lagi masak, 5 bidadari lagi beres-beres. Terus nyonya ngapain? Permaisuri. Nyonya menemani suami tidur, suami jalan-jalan, kan ya. Wah, kita permaisurinya. Kenapa? Karena kata Nabi, karena ketaatannya, karena puasanya di dunia, karena sholatnya, apalagi sholat malamnya, karena sedekahnya. Tabarakallah. Begitulah. Sehingga ada dikatakan kata Nabi, seorang istri yang solehah bikin bidadari cemburu. Bidadari di surga itu gini, ya Allah itu suamiku, nanti suamiku, ya Allah permaisuri udah menikmati di dunia, nanti dia juga menikmati di akhirat di surga, gitu ya. Maka jadikan bidadari cemburu kepada kita, agar kita ikhlas dalam beramal soleh. Insya Allah. Seperti itu. Masya Allah ya. Masya Allah. Ini permaisuri semua nih kayaknya di Khadijah. Mudah-mudahan jadi permaisuri semua ya. Amin, amin ya Allah. Ini ada pertanyaan lagi Ustazah. Izin bertanya Ustazah, yang pertama bagaimana kita tahu apakah diri kita termasuk dalam ciri-ciri wanita yang dirindukan surga? Terus yang kedua, saya LDR tiap 1 bulan dengan suami. Apa yang harus kita lakukan dalam rangka menjadi wanita yang dirindukan surga? Iya, baik. Ketika suami istri LDR, saya suka sekali kisah Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Nabi Ibrahim kan sama Siti Hajar LDR ya. Oh, LDR-nya nggak kira-kira. Palestina dan Mekah jaraknya. Ya kan? Nabi Ibrahim di Palestina bersama Sarah. Kemudian ditugaskan ke Mekah, Siti Hajar dengan Ismail.
Tapi Nabi Ibrahim nggak pernah melupakan istri dan keluarganya. Nabi Ibrahim tetap terlibat mendidik anaknya. Dialog antara Nabi Ibrahim dan Ismail banyak di Quran. Di surat As-Saffat, di surat Ibrahim, ya kan? Banyak sekali dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Maka oleh karena itu jangan tinggalkan, tolong ingatkan suami, tolong juga diingatkan oleh Bunda untuk bisa bertemu lebih intens. Bagaimana keluarga tetap ditekankan pendidikan untuk anak-anak. Bagaimana menjadi istri yang soleha seperti Siti Hajar, tetap menemani, tetap taat kepada suami, ya kan? Tetap kemudian tidak mengeluh. Siti Hajar nggak pernah mengeluh. Dia berusaha ke Sofa, dia berusaha ke Marwah, dia mencari minuman. Ya pada waktu itu Ibrahim sudah pulang, minumannya habis. Dia tidak mengeluh, dia nggak WA, nggak curcol, ya kan? Di Facebook itu misalnya atau di sosmed ya tentang suaminya yang jauh belum juga transfer misalnya. Ya. Maaf ya, beliau berusaha ke Sofa dan Sofa itu tinggi, berusaha lagi lari ke Marwah dan ternyata apa yang terjadi buat teman-teman yang LDR di Sofa di Marwah itu Hajar mencari air, tidak bertemu air itu di Sofa, tidak bertemu air itu di Marwah, tapi air itu muncul di kaki Ismail. Jadi keluarga bukan beban, anak bukan beban, tapi dari anak dengan izin Allah, Allah memberi rezeki. Begitu kisah daripada Hajar yang LDR dengan Ibrahim alaihissalam. Tapi tetap perhatian. Tetap anaknya nurut dengan Ibrahim. Ya, Masya Allah. Dialognya juga banyak antara Ibrahim dengan Ismail. Hampir nggak ada tuh di Quran dialog antara Hajar dengan Ismail ya. Tapi yang ada Ibrahim. Ya, lagi-lagi seperti itu ya. Teman-teman sayang yang dirahmati Allah. Tapi saya doakan untuk sahabat tercinta yang LDR. Semoga segera bersama-sama. Jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Saya doakan. Ya, entah bagaimana caranya, berdoa juga, berikhtiar juga, semoga bisa bareng bersama. Ya, karena rumah tangga biar bagaimana adalah kebersamaan. Ya, insya Allah saya doakan untuk bersama-sama. Doa insya Allah dan cari jalan yang terbaik. Insya Allah. Jangan takut tentang rezeki. Allah akan memberikan rezeki dimanapun kita berada. Ya, pilih salah satu. Kalau bisa ada yang mengalah atau doa agar bisa dipertemukan untuk bersama-sama. Insya Allah saya doakan juga. Ya, demikian. Yang pertanyaannya bagaimana kita tahu apakah diri kita termasuk dalam ciri-ciri wanita yang dirindukan surga? Ya, ketika kita sudah menjalankan, kita tanya setiap hari kita boleh bertanya, Bapak ridho nggak? Ya, ayah atau suami, abang ridho nggak dengan kondisi seperti ini, gitu kan ya? Nah kalau misalnya tidak, ya harus realistis. Saya juga punya teman ya, walau alam tergabung di sini atau tidak. Waktu itu ada jamaah saya konsultasi, beliau dokter gitu. Suaminya kerja di luar negeri, di Qatar atau Abu Dhabi saya lupa, pokoknya di Timur Tengah sana karena bekerja di minyak. Istrinya dokter, istrinya nurut tidak praktek, maaf karena memiliki anak berkebutuhan khusus, ya kan? Nah untuk sekolah di sana anaknya nggak seperti di Indonesia. Akhirnya untuk mendidik anaknya dia harus terpaksa di Indonesia, ya kan? Nah sementara suaminya di sana. Karena kalau di sana dia nggak bisa menyekolahkan anaknya. Dan beda kan lingkungannya. Nah seperti itu. Beliau juga bertanya sama saya, gimana Bu Nani saya LDR? Ya nggak apa-apa kalau begitu. Dan suami minta keridoannya. Karena kan mendidik anak ini juga penting. Kan ini darah daging suaminya juga. Ya kan, suaminya harus juga mengerti gitu ya. Karena kalau tetap di sana lingkungannya tidak mendukung dan tidak ada sekolah seperti di sini. Mungkin di sana masyarakatnya juga tidak terlalu banyak. Nggak seperti di Indonesia. Kan, ya. Nah ini pernah ada yang bertanya begitu dengan saya. Nah ini mungkin karena mendidik anak terpaksa sebagaimana Ibrahim diminta oleh Allah menitipkan anaknya di Mekah. Pada waktu itu belum ada mobil, belum ada pesawat, ya kan? Tapi Ibrahim menempuh dengan onta. Ya Allah, saya aja naik mobil ya dari Palestina gitu kan ya, Masya Allah itu ya ke Mesir aja rasanya udah berat gitu kan ya. Ini ke Mekah lebih jauh lagi teman-teman saya yang dirahmati Allah ya. Nah jadi tetap bagaimana kalau kita tahu ridho apa enggak ditanya sama suami. Dan kita LDR ini coba yang minta siapa gitu. Kalau kita yang bersikukuh ya keras hati untuk tetap di sini gitu kan ya, tidak mau bersama suami, nah ini perlu dikoreksi. Jangan khawatir teman-teman saya. Benar loh. Kebersamaan kita kepada suami itu penting sekali. Jangan takut soal rezeki. Kalau istri mengalahkan menikah untuk apa kalau nggak berkumpul? Menikah itu kan bersama-sama. Iya kan? Nah, seperti itu ya. Kalau suami ya berdoalah ketika suami insya Allah mendapat pekerjaan yang bisa bersama-sama dengan istri tersayang. Saya doakan ya. Sama-sama berdoa ya. Insya Allah anak-anak juga senang kalau ada ayah dan bundanya berkumpul bersama-sama.
Demikian. Ya. Masih ada pertanyaan ya Ustazah. Baik. Ustazah, bagaimana cara mengingatkan suami yang tidak menjadi contoh untuk keluarga, terutama dalam menjalankan perintah Allah? Sedangkan saya ingin sekali berbakti kepada suami dan mendapatkan ridho dari suami. Sudah sering saya mengingatkan itu adalah beban bagi saya. Terkadang saya suka kesal dan putus asa. Mohon pencerahannya Ustazah. Ya, baik. Terima kasih ya. Jadi bagaimana saya juga ini sangat menginspirasi bagaimana Asiyah mendidik Musa. Jadi kan Musa itu kan dari bayi, ya kan, dimasukkan ke dalam peti, kemudian dihanyutkan dalam sungai, ditemui oleh Asiyah. Kemudian Asiyah tidak bisa menyusui, maka disayembarakan. Ternyata ibunya yang menyusui. Bagaimana dia lihat sosok Fir'aun. Bagaimana Asiyah selalu memberikan pemahaman kepada Musa dan juga kepada Fir'aun. Ya, bahwa Fir'aun diingatkan dia masih kecil, dia anak-anak gitu ya, tidak mengganggumu gitu ya, dimaklum-maklumin agar tidak dibunuh Musa. Tapi begitu Musa juga diingatkan gitu kan, kamu adalah utusan Allah. Nah, jadi gini, ketika kita ingin anak kita soleh, walaupun maaf ayahnya masih belum soleh, berikan pemahaman kepada anak, ayahmu adalah seorang yang baik. Tapi mungkin ayah lelah, mungkin ayah belum sempat ke masjid. Tapi kamu adalah anak bunda. Kamu adalah anak ibu yang harus menjadi anak yang soleh. Didik dengan baik. Beritahu dengan baik. Kamu harus jadi anak yang soleh. Sholat 5 waktu tidak boleh tinggal. Anak laki-laki itu utamanya adalah sholat. Menghafal Quran, membaca Quran dengan baik. Menjadi laki-laki yang mandiri, laki-laki yang kuat, laki-laki yang berani. Dan persepsikan, ceritakan yang positif tentang ayah kepada anak. Nah, ini memang tidak mudah. Saya yakin tidak mudah. Tapi insya Allah dengan upaya dan doa kepada Allah. Doa adalah energi, doa adalah harapan. Doa dapat merubah takdir. Doa yang bisa merubah takdir. Jangan pernah lelah berdoa. Insya Allah, doa itulah yang akan memberikan kebaikan kepada kita. Doalah harapan kita. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu, aku akan kabulkan. Maka insya Allah teman-teman saya, ketika kenyataan belum sesuai dengan harapan kita, maka mintalah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah aku meminta, hanya kepada Allah aku memohon. Ya, karena hanya kepada Allah aku menyembah. Ya, insya Allah teman-teman yang dirahmati Allah. Yakin ya, Allah nggak mungkin memberi beban kepada kita, beban yang kita tidak mampu memikul. Ya, jangan menyalahkan orang lain. The winner adalah orang yang tidak suka menyalahkan orang lain. Ya, maka pemenang, orang hebat, dia selalu evaluasi diri, dia selalu bersyukur, dan dia selalu mengharap kepada yang maha kuat, Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Demikian. Jazakallah khair Ustazah. Yakin. Ya. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Bertanya langsung atau mau bertanya lagi lewat chat juga? Boleh? Silahkan. Ya. Kayaknya udah nggak ada ya? Doli? Udah cukup, Tin. Ya. Alhamdulillah. Ya. Udah jam 9.30 juga ya. Baik, ya. Jazakillah khair Ustazah Nani, Masya Allah ya. Jadi tadi kita mendapatkan gambaran tentang indahnya surga. Ya mudah-mudahan kita menjadi wanita-wanita yang akan memasuki surganya nanti. Menjadi permaisuri tadi ya Ustazah bilang ya. Amin. Ya, insya Allah. Insya Allah. Baik. Ya teman-teman semua, alhamdulillah kajian kita malam hari ini sangat menginspirasi ya. Mudah-mudahan kita bisa. Oh ya, ada yang bukan pertanyaan ini, minta nomor WA Ustazah kalau berkenan. Boleh, sangat berkenan. Silahkan, nanti sama Dr. Titin ya, silahkan. Ya, baik. Karena sudah waktunya juga sudah larut ya, kita tutup kajian kita kali ini. Ya, tutup ya Dol ya. 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 Kita tutup kajian kita kali ini dengan membaca hamdalah, istighfar dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya teman-teman semua, sampai ketemu hari Kamis depan insya Allah. Mudah-mudahan Ustazah Nani berkenan kembali mengisi pengajian Bunda Khadijah Insya di hari Kamis Allah. malam ya, dengan topik-topik yang beragam nanti insya Allah. Insya Allah ya. Maaf lahir batin ya jika ada yang kurang Kira khair Ustazah. Terima kasih Nani. Selamat Terima istirahat. kasih. Saya doakan ada barokah dan izin pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu yang hadir, kakak-kakak. Sampai ketemu lagi saat Kamis Terima depan. kasih ya Nuli Titi. Makasih, Semua. Makasih Nuli, makasih Titin. Dadah Ina. Dadah Lela, hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Salam.